Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan Dia Hari Suryaningrum, yang kembali kita akan belajar bersama tentang soal jawab akuntansi biaya ya. Yang sekarang akan kita jawab adalah tentang varians penjualan atau sales variance. Nah, ini soalnya. Nah, Plastico itu sebuah perusahaan yang memproduksi kotak yang dipakai untuk penutup beku untuk produk-produk makanan populer ya, seperti es krim vanila, coklat, dan puding. Nah, perusahaan ini Plastico menggunakan penetapan biaya standar dan tidak memiliki persediaan akhir ya untuk 1 bulan ke depan. Nah, hasil pengelompokan produk es krim selama bulan Juni 2019 seperti ini. Jadi ada actual result atau hasil aktual dan ada budget statisnya ya. Yaitu yang pertama ada unit yang diproduksi dalam pound, yaitu 355.000 unit. Kemudian untuk statisnya 345.000, kemudian ada revenue atau pendapatan yang masing-masing ada angkanya di sini. Kemudian ada biaya variabel, biaya produksi variabel juga masing-masing ada, dan terakhir ada margin kontribusi. Jadi margin kontribusi itu dihitung dari selisih antara pendapatan dengan biaya variabel ya. Nah, kemudian Amira sebagai manajer bisnis untuk produk es krim sangat senang bahwa es krimnya banyak yang dijual. Namun demikian, Amira melihat bahwa dengan banyaknya es krim yang dijual, maka biaya variabel juga ikut naik, dan akibatnya terjadi penurunan margin kontribusi 16% dari pendapatan yang dianggarkan, yaitu sebesar 1.880.250 ya. Kemudian secara keseluruhan Amira merasa bahwa bisnisnya berjalan dengan baik. Nah, untuk itu Amira ingin menganalisis kinerja perusahaan dibandingkan dengan pasar keseluruhan produk es krim ya. Dia tahu bahwa total pasar yang diharapkan, atau jadi anggaran untuk total pasarnya untuk produk es krim adalah 1.150.000 dan total pasar aktual adalah 1.109.375 pound ya. Nah, diminta di sini adalah diminta untuk menghitung varians anggaran statis, baik itu dalam unit, kemudian dalam pendapatan, biaya produksi variabel, dan margin kontribusi. Serta diminta untuk menghitung persentase setiap varian relatif terhadap jumlah anggaran statisnya. Jadi nanti kita hitung selisihnya dipresentasikan dengan jumlah anggaran statis. Yang kedua, memisahkan varian anggaran statis untuk varian anggaran fleksibel dan varian volume penjualan ya. Dan yang ketiga, ini menghitung varian harga jual, dan keempat, diminta untuk menghitung varian pangsa pasar dan ukuran pasar. Nah, yang pertama adalah varian anggaran statis tapi untuk dalam unit ya. Jadi kita bandingkan saja actual unitnya dengan budget statis untuk unitnya. Di sini di bawah ini sudah ada. Untuk actual 355.000 unit, sedangkan untuk statis budget 345, sehingga ada selisih favorable, menguntungkan, yaitu sebesar 10.000. Kenapa menguntungkan? Karena dianggarkan untuk dijual adalah 345, tetapi yang berhasil dijual lebih banyak dari anggaran, yaitu 355. Nah, persentase terhadap relatif terhadap unit statisnya adalah 10.000 dibagi dengan 345 dikalikan 100%, yaitu 2,89%. Selanjutnya dalam hal pendapatan. Nah, pendapatan juga ada di sini sudah, tinggal kita salin saja 1917 dan 188.250, sehingga ada favorable sebesar 36.750. Kenapa favorable atau menguntungkan? Karena diharapkan atau dianggarkan adalah 1,8, tetapi berhasil actualnya ada 1,9. Jadi pendapatannya lebih tinggi dari yang dianggarkan, dan tingginya itu adalah 1,95%. Ya, dihitung dari
selisih anggaran, selisih varians dibagi dengan statis pendapatan anggaran statisnya. Selanjutnya adalah dari dalam hal biaya produksi variabel ya. Saya singkat biaya variabel. Nah, biaya produksi variabel di sini ada, tinggal kita salin lagi saja. Sehingga ketemulah adanya biaya variabelnya ternyata mengalami rugi ya. Kenapa rugi? Karena dianggarkan 1,20 tapi yang terjadi adalah 1,26. Sehingga biaya itu lebih besar dari yang dianggarkan, maka terjadi unfavorable 52750 dan perbedaan unfavorable-nya adalah 4,37%. Dihitung dari 550 dibagi dengan budget biaya variabel statisnya. Dan yang terakhir adalah tentang margin kontribusi. Nah, margin kontribusi itu tidak ada. Pendapatan dikurangi beban variabel, temulah margin kontribusi 656750 dibandingkan dengan 672750. Terjadi laba margin kotornya itu ternyata mengalami rugi sebesar 16.000 ya. Sehingga ruginya itu adalah 2,38% dari anggaran yang ditetapkan. 2,38%. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung soal tadi adalah ini varian anggaran fleksibel dan varian volume penjualan. Nah, untuk itu kita harus mengetahui berapakah margin kontribusi per unitnya. Margin kontribusi per unit itu dihitung dari margin kontribusinya dibagi dengan unit yang terjual ya, baik itu anggaran maupun aktualnya. Maka ketemu secara aktual ada 1,85 per unit margin kontribusi per unitnya, untuk anggarannya 1,95 per unit. Nah, ini dia. Nah, kita lihat di sini ada actual, ada fleksibel, dan ada statis ya. Ini adalah hasil sesungguhnya. Sebenarnya adalah anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel itu biasanya tarifnya adalah tarif standar, tetapi dikalikan dengan actual unit ya. Sementara static budget statis itu adalah standar, tarif standar dan unit standar atau unit anggaran. Nah, di dalam rumusan ini di sini ada mix sales mix ya, campuran penjualan. Nah, karena di sini produknya hanya satu, maka kita tidak perlu menggunakan sales mix karena produknya cuma satu. Sales mix itu kita hitung kalau terjadi produk lebih dari satu. Jadi kita tutup sehingga rumusnya tinggal adalah actual unit dikalikan dengan actual margin kontribusi, yaitu 355 dikali 1,85. Sementara untuk fleksibelnya adalah 355 nya adalah actual, sementara tarifnya adalah tarif anggaran. Nah, tadi. Kemudian untuk static budgetnya adalah 345 adalah anggaran, 1,95 adalah tarif anggaran. Nah, kalau ini kita kalikan, hasilnya akan ketemu pendapatan, yaitu margin kontribusi yaitu serta 656750 dan ini ada 692. Jika ini diselisihkan, maka terjadi selisih tidak menguntungkan sebesar 35500 untuk varian anggaran fleksibel. Sedangkan untuk varian volume penjualan, ini dilihat dari volumenya ya, ini sama berdasarkan tarif yang diharapkan, sementara ini adalah volume penjualannya 345 dibanding dengan 355, maka terjadi varian volume penjualan yang menguntungkan sebesar 19.500. Nah, kalau ini kita gabungkan 35.500 dengan 9.500 adalah varians dari anggaran statis, yaitu sebesar 16.000 yang tidak menguntungkan. Oke, itu soal nomor 2. Kemudian nomor 3 adalah varians harga jual. Nah, untuk berdasar harga jual, kita juga mencari berapakah sebetulnya harga jual actual
dan berapakah sebetulnya harga jual anggaran. Harga jual aktual di sini dihitung dari penjualan atau pendapatan actual dibagi dengan unit actual, ketemulah 5,40. Sementara untuk anggaran yaitu dari pendapatan anggaran dibagi dengan unit anggaran, ketemulah 545, sehingga terjadi varian harga jual sebesar 0,05. Kita lihat di sini harga jualnya itu mengalami penurunan, makanya nanti ini di sini terjadi unfavorable ya, rugi karena harga jual yang turun. Cara ngitungnya untuk actual pendapatan yaitu dihitung dari 540 dikalikan 355 dan 545 untuk flexible budgetnya dikalikan 355. 545 nya adalah tarif anggaran, dan 355 ada actual. Jadi kalau fleksibel itu yang satu tarif, yang satu actual gitu ya. Sementara kalau actual itu actual, kalau statis itu anggaran-anggaran. Sehingga jadi selisih 17.750. Tambah di sini adalah harga jual sesungguhnya atau actual per unitnya lebih rendah dari harga yang diharapkan, sehingga terjadi varian harga 0,05 per unit yang tidak menguntungkan, atau secara total sebesar 17.750 unfavorable. Nah, selanjutnya jawaban soal nomor 4, pertanyaannya adalah diminta untuk menghitung varians pangsa pasar dan ukuran pasar. Jadi sudah diketahui di soal bahwa total pasar yang diharapkan atau anggarannya adalah 1.150.000, tapi ternyata total pasar yang terjadi adalah 1.109.375. Nah, yang dimiliki perusahaan adalah pangsa pasarnya adalah dari anggaran 345.000 dibagi dengan total pasar, maka perusahaan memiliki pangsa pasar anggaran sebesar 30%. Sementara total pasar aktualnya adalah 32%. Demikian perusahaan mengalami kenaikan market share ya, atau kenaikan pangsa pasar. Nah, sekarang bagaimanakah? Berapakah nilai varian pangsa pasarnya? Itu kita hitung di sini begini. Nah, biar rumusnya. Jadi ini adalah ukuran pasar dalam unit. Ini unitnya ada 10375 dikalikan dengan 32%, itu actual pasarnya 32%, dikurangi anggaran pasarnya 30%, dikalikan dengan margin kontribusi per unit ya, anggaran ya. Di sini dikatakan per composite unit tuh kalau yang dijual adalah lebih dari satu produk. Nah, soal ini hanya satu produk, berarti cukup per unit saja, bukan per composite unit ya. Kita lihat di sini, ini budgetnya adalah 1,95. Sudah kita hitung tadi di atas, ini saya copy dari slide sebelumnya. Sedangkan untuk variance ukuran pasar atau market size variance itu dihitung dari ukuran pasar sesungguhnya dikurangi dengan anggaran. Nah, tadi ini sesungguhnya mengalami penurunan. Akibatnya adalah terjadi rugi untuk varians ukuran pasar. Ini dikalikan ukuran pasar budgetnya 30% sesuai yang kita hitung di atas ini, dan dikalikan dengan 195 adalah margin kontribusi per unit yang diharapkan. Nah, kalau kita selisihkan antara margin pangsa pasar dengan margin ukuran pasar, bukan margin ya, varians pangsa pasar dengan varians ukuran pasar, maka terjadi yang namanya disebut sebagai varians volume penjualan, yaitu sebesar favorable sebesar 19.500. Nah, varian ini sudah kita hitung di atas ya. Kita cek varians volume penjualan, ini dia. Ini adalah varians volume penjualan sebesar 19.500. Sama ya hitungannya. Oke. Nah, kedua ini bisa kita buat dengan cara yang berbeda seperti ini. Sebetulnya sama saja, hanya di sini kita buat 3 bagian, yaitu bagian 1 ini tuh actual, bagian kedua adalah actual sama budget, sementara bagian ketiga adalah budget. Hasilnya akan sama,
Untuk varians market share juga 43266 favorable. Ini di sini ya 43266 favorable. Dan untuk varians ukuran pasar terjadi unfavorable 23766, sama ini ya 23766, sehingga totalnya ada varians volume penjualan. Nah, saya kira sampai di sini mudah-mudahan cukup jelas ya. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan dalam komen. Dan kemudian masih sama, motto hari ini adalah success without integrity is failure. Jadi ya, cobalah untuk sukses, tapi yang betul-betul sukses dengan tetap mempertahankan integritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.